Alhamdulillah tanaman cabai ini sangat bagus dan diminati oleh pedagang-pedagang lokal maupun di luar pulau, bahkan ke Jakarta, ke Surabaya ada. Sekarang sudah mulai menyebar Mojokerto dengan keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Tribun Madura, Tribun Jatim, dan Surya Online. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu kepala desa di Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Ciruporot, Kecamatan Terjun, Kabupaten Sampang, yakni Kepala Desa Abdus Syukur, di mana Desa Ciruporot sudah terkenal di Kabupaten Sampang tentang pengelolaan potensi bumi, yakni tani, tepatnya tanaman cabai, yang hingga saat ini dikelola oleh petani hingga proses penjualannya sampai keluar kota hingga Jakarta. Dan juga dari peran pemerintah desa juga mensejahterakan masyarakat, yakni dengan cara kepala desa membuka peternakan. Ada beberapa peternakan, biar lebih jelasnya kita langsung tanyakan ke Bapak Abdus Syukur. Selamat siang Bapak. Siap. Untuk menjabat sebagai kepala desa di Ciruporot ini sudah berapa periode? Alhamdulillah sudah 2 periode berjalan. 2 periode berjalan. Iya. Dan sejak menjadi kepala desa ini meneruskan keluarga atau seperti apa? Alhamdulillah dari mbah saya terus ke abah saya, alhamdulillah saya yang sertifikat jadi kepala desa selanjutnya. Dan pada waktu itu dorongan menjadi kepala desa itu dari siapa? Sebenarnya dari dulu itu tidak berpikir untuk jadi kepala desa. Nah, terus dulunya itu saya ada di Sampang, malah ngontrak di sana, kerja di sana di Sampang. Ternyata setelah masa jabatan apa mau habis, saya diajak sama Abah suruh pulang untuk menggantikan posisinya Abah. Sebelumnya saya tidak mau bener, sumpah saya tidak mau. Lama-lama Abah sering tiap malam datang ke rumah, tiap malam, akhirnya saya rembuk sama istri, akhirnya mau. Alhamdulillah dipilih. Kemudian dengan tekad itu ada dorongan juga dari masyarakat tentunya, Pak. Iya, banyak. Siap. Dan untuk ini Pak lagi, dan informasinya dari luar, dan Desa Ciruporot sudah terkenal Pak soal pengelolaan tanaman cabainya. Dan mungkin peran dari pemerintah desa kepada masyarakat, kok bisa petani bisa menjual ke Jakarta, ke kota-kota besar lainnya? Alhamdulillah di sini ini Desa Ciruporot letaknya sangat strategis karena kita punya irigasi yang mumpuni, lebih maju dari desa lain. Kita punya sungai yang sungainya itu bukan dinikmati orang Ciruporot saja, bahkan ke desa-desa tetangga. Dengan adanya potensi sungai ini, masyarakat punya inisiatif untuk menanam cabai itu. Alhamdulillah tanaman cabai ini sangat bagus dan diminati oleh pedagang-pedagang lokal maupun di luar pulau, bahkan ke Jakarta. Kebetulan orang Sampang juga yang pedagangnya di Sampang juga. Nah, jadi dibeli langsung diangkut ke Jakarta. Itu Surabaya ada. Sekarang sudah mulai menyebar ke Mojokerto dengan keseluruhan. Iya. Dan awalnya Mbak, pemerintah desa sosialisasi ini seperti apa? Apa mengikutsertakan dinas pertanian atau seperti apa pada kalau pemerintah desa pertama itu memang ada petani cabai itu untuk kita pertama. Setelah itu akhirnya enak-enak saya bantu dengan Bina Pertanian BPP Terjun untuk mengadakan sosialisasi gimana caranya bertanam cabai yang benar. Nah, terus ada produk baru saya datangkan
di GW kalau nggak salah itu saya datangkan sini, saya undang semua warga yang mau belajar. Kalau yang tidak mau saya tidak undang. Karena apa? Rata-rata mindsetnya dulu ya, kalau sekarang enggak. Dulu itu mindsetnya gini, kalau diundang di Lebon pasti mengharapkan berkat. Artinya kalau diundang di Lebon untuk pertanian mengharapkan benih, mengharapkan pupuk apa-apa. Sedangkan untuk mendatangkan itu tidak ada apa-apanya. Jadi saya milih orang-orangnya itu. Alhamdulillah sukses. Awalnya 2 jam, ternyata sampai 5 jam untuk apa ya, sosialisasi itu. Iya, alhamdulillah antusias. Dan kalau boleh tahu hingga saat ini presentasinya masyarakat Desa Curugpor ini berapa persen yang berprofesi sebagai petani cabai ini? Nah, kalau sini itu tergantung dari lokasi, Mas. Kalau presentasi dibilang 80% sekarang. 20%. Iya. Dan 20%-nya itu tentunya ada yang PNS dan wirausaha lainnya gitu. Iya. Oh, anunya untuk masyarakat. Iya, masyarakat yang Petani. Enggak, kalau yang cabai itu rata-rata 80%, yang 20% itu larinya ke tembakau. Iya. Kalau PNS-nya cuma bisa dihitung gitu Pak? Iya, paling 3 atau 4 orang ini itu. Jadi memang lebih memilih ke petani sumber karena potensi letak geografis desa gitu Pak? Ya, letak geografis yang mendukung. Kita punya aliran sungai. Jadi untuk masalah kekeringan nggak sampai terjadi Pak di desa? Insya Allah kalau nggak parah itu cukup. Iya. Jadi kebanyakan masyarakat desa ini mengambil air di sungai, aliran sungai. Iya, pakai alkohol, pakai sedotan itu. Kemudian ini lagi Pak, saya ingin tahu soal usahanya Abah sendiri tentang beternak ayam ini Pak. Pertama kan ayam Pak. Iya. Kemudian sapi. Iya. Sapi ini sapi limusin atau sapi kerap atau gimana Pak? Sapi limusin. Sapi limusin. Ya. Tapi kita bahas ayam juga Pak. Hingga saat ini ada berapa ekor ayam yang sudah? Alhamdulillah kemarin itu 8.000. Cuma sekarang tinggal kira sekitar 2.000, tinggal 6.000. Karena masih ya, sudah tua lah, kira dijualin. Nanti nambah lagi. Ayam betelur ini kan ya? Ayam betelur. Dan untuk panen setiap harinya ini ada berapa kali? Kalau berapa telurnya nggak pasti, cuma kalau saya hitung yang sini tinggal 6.000 itu, kalau satu 1.000-nya itu 45 kilo, sekitar 45 kilo sampai 40 sampai 45 kilo per 1.000-nya. Per 1.000? Iya. Dan untuk untuk karyawannya sendiri ya Pak, katanya juga memberdayakan masyarakat. Betul. Iya. Awalnya saya melihara ayam itu untuk mempekerjakan masyarakat sini tidak ada mau. Bahkan saya itu tak mencurin ngomongan. Ayo lakukan. Ternyata rasa gengsinya ada pemuda sini. Jadi awalnya nggak mau diajak kerja? Nggak mau. Justru pekerjaan saya itu awalnya dari desa sebelah, dari desa Buker jauh. Akhirnya nambah laut, iya. Nah setelah saya nambah, pertama yang beri 1.000 itu, saya nambah lagi, akhirnya masyarakat mau, ada yang mau datang sini. Dan pada saat ini, alhamdulillah untuk ayam truk 6 orang. 6 orang? Iya. Dan awalnya mengajak masyarakat agar mau ini seperti apa Pak? Abah sendiri? Saya tidak begitu memaksakan, karena kalau memaksakan akhirnya hasilnya tidak enak, tidak baik. Jadi orang luar itu kerja, terus nampak lagi dilihatin, kok enak kerjanya. Akhirnya ada yang, wah ini saya ikut kerja, saya tambah 1. Ada tengah lagi ikut lagi. Bahkan ada yang saya tolak karena tidak sesuai dengan ayamnya. Insya Allah kalau nambah lagi, saya tarik lagi ke warga saya itu. Untuk sistem kerjanya sendiri Pak, untuk pekerjaannya Abah sendiri, Iya. Sampai jam berapa kerjanya? Kalau ayam itu saya patok jam 7 kayak orang berangkat kerja aja biar enak. Jam 7 itu kerja, kasih makan, minum, bersihin kandang, itu paling jam 9 selesai. Habis itu ngontrol, istirahat. Habis itu jam 1 itu kasih makan lagi, bersihkan air minumnya. Jam 3 panen telur. Berarti setiap jam 3 panen telur ini? Iya, sore panen telur. Iya. Dan ini kan biasanya ada tips khusus
ketika apa namanya memelihara ayam bertelur gitu kan. Iya. Dan itu apa tipsnya Mbak? Ini udah berapa tahun Mbak? Udah 4 tahunan. Udah 4 tahun Iya. berjalan, dan tipsnya itu apa? Yang pertama motivasi saya ya, pertama saya tidak munafik jadi keuntungan pertama. Yang kedua, senangi dulu apa yang kita kerjakan. Kalau tidak senang, tidak bisa berjalan. Kita senang dulu, kita kerjakan sendiri dulu biar tahu enaknya apanya. Nah, kalau sudah kita kerja sendiri dulu akhirnya kita bisa memantau pekerja ke depannya. Kalau kita tidak mengetahui, kita dia akan bekerja bisa, karena keberhasilan peternak ayam itu ada di pekerja. Kalau pekerjanya sip, insya Allah sukses. Iya. Terbukti hingga saat ini ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Siap. Dan awal mula beternak ayam bertelur ini Mbak, jumlahnya berapa hingga sampai ribu? Pertama itu 750. 750. Iya, saya kerja sendiri itu. Dengan modal berapa itu? Waktu itu harga ayam 60.000 per ekor, iya. 60.000 ya. Pokoknya habis sama kandangnya 100 juta lah. Iya. Semuanya lengkap. Dan dapat ide dari mana untuk beternak? Terus terang aja, saya kalau malam itu kalau tidak bisa tidur pasti sering buka YouTube. Ya saya buka YouTube, sapi apa belajar dari YouTube. Iya. Jadi sebelumnya memang belajarnya ini secara sendiri ya Pak? Sendiri. Otodidak? Iya. Melalui betul, YouTube? Iya. Dan kemudian beranjak ke sapi Pak? Apa sapi dulu Pak? Sebenarnya sapi itu pertama cuma sedikit hiburan lah. Hiburan? Iya. Ada 5, 6 itu. Terus setelah itu menambah ayam kok enak, sapinya saya kembangkan terus, saya bangun kandang gitu. Jadi saling mengisi. Saling mengisi, jadi Iya. berjalan serentak. Iya. Dan hingga saat ini sapi yang udah ada di kandangnya apa syukur sendiri Pak? Kalau sekarang ini sekitar kemarin sudah panen, sudah dijual semua, sudah gemuk-gemuk. Sudah istrinya dikeluarin semua. Yang tidak dikeluarin tinggal 2 yang besar, cuma yang baru-baru sudah masuk ada 8 ekor baru-baru. Dan untuk pekerjaannya ini bagaimana di masyarakat lagi sedikit? Ada berapa pekerjaan? Kalau pekerja harian cuma 1. Untuk sapi 30 ekor cuma 1. Karena untuk yang harian, untuk bersihkan kandang, kasih minum, kasih makan gitu. Kadang-kadang untuk melakukan pembuatan fermentasi kita mendatangkan tenaga. Tentunya dari masyarakat sini Pak? Iya, dari masyarakat sini semua sekarang alhamdulillah. Untuk pencarian pakan ini Pak, otomatis kan nggak sedikit Pak, jumlah pakan yang setiap harinya itu memenuhi kebutuhan ini. Saya nanam rumput aja. Iya, saya hitung gini. Sawah ya, ditanam rumput aja dengan ditanam padi. Itu rumput aja. Untuk saya terus terang aja. Kecuali petani asli kerja sendiri itu insya Allah enak padi. Kalau rumput gajah itu apa ya? Kita nanam, tebak, tumbuh lagi. Tidak usah beli. Sedangkan kalau beli segini aja 10.000. Kalau itu. Jadi untuk rumput gajah untuk saya ini. Jadi untuk yang ngarit itu siapa Pak? Yang ngarit, kita ngarit banyak dulu pekerjaan orang. Nanti digiling, dicoper, fermentasi, kasih bol. Setelah fermentasi ada, tinggal ambil bahannya. Jadi yang hari cukup 1 sebenarnya. Ya cuma untuk hari yang banyak itu mendatangkan orang lagi, nambah orang. Jadi yang tiap hari cuma 1 ya. Berarti istilahnya kalau digabungkan dengan harian sama yang ngarit dan sebagainya itu lebih dari 2 orang kan? Lebih. Siap. Dan hingga saat ini jumlah masyarakat yang bekerja ke Abah sendiri atau siapa kan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat ya. Berarti kan ada 6 ditambah 1 7 orang. Ya ada 8, 2. Saya tambah lagi 1. Berarti 8 orang gitu. Dan kedepannya ini Pak, apakah punya rencana atau niat memperbesar usaha pribadinya apa sih? Insya Allah ada, niat ada. Lahan sudah saya siapkan.
itu tinggal kita padat, saya buat yang baru, nanti ada itunya ada pusatkan di sana. Itu saya punya sekitar setengah hektar lahan itu ya. Ini buat ayam atau sapi? Saya gabung nanti. Gabung. Di sana itu untuk ayam. Insya Allah nanti saya inovasi selain ayam nanti saya tambah lele nanti. Lele. Ya, saya pernah baca di YouTube ada kandang, pinggirnya lele, ini kandang. Akhirnya apa? Dengan adanya itu kan ada binatang-binatang itu kecil itu untuk kasih makan lele. Jadi lelenya itu buat sampingan lah. Jadi saling menghubungkan ini Pak? Nah, saling menghubungkan, menghemat untuk pakan lele. Makanya saya sangat tertarik itu saya itu. Siap. Apakah bisa nanti saya coba lagi nih? Tapi kayaknya bisa Mas. Bisa. Sudah punya pengalaman berternak ini Iya kan? betul. Jadi saling mengisi lah. Sisa-sisa konsentrasi ayam kan ada sisa-sisa di tempat makan itu ada sisa-sisa. Kalau dibersihkan akhirnya tak taruh ke bola, nanti dimakan. Itu pemikiran saya. Dan ini yang terakhir Pak ya. Dan sebagai kepala desa di desa Cikupuro, untuk mesejahterakan masyarakat desa Cikupuro sendiri, ini strateginya apa ini seperti? Kalau saya itu kalau menyuruh orang tidak bisa ya, karena pengalaman apa? Setiap saya menyuruh orang, pasti ujung-ujung jawabannya apa? Teh, lapor teh, mencari teh, gue aja, gue sapi, tidak bisa saya nyuruh. Kenapa? Karena setelah saya menyuruh pasti ujung-ujungnya masyarakat itu bersih Jadi saya untuk mensejahterakan masyarakat itu ya pertama ya pertama itu membangun infrastruktur biar mudah, biar semua akses bisa dilewati oleh pedagang, petani semuanya lancar. Di samping itu saya memberi istilahnya layar lebar, contoh kayak di sini sapi itu ya, itu saya gabung dengan balai. Setiap orang datang ke sana, setiap ada urusan negara, selalu saya temui di kandang sapi. Dengan di kandang sapi orang bilang, "Pur, sapi aja. Kasih apa? Kok enak?" Pasti saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan saya akan menjelaskan. Karena ujung-ujungnya kalau nggak bertanya dia tidak ada kemauan. Jadi dengan sendirinya setelah pulang dari rumah di rumah saya punya ini inisiatif muratan di gereja. Walaupun ngobrol itu kan penyerapat bisa nyaman tak bau ada lalaan paling gitu. Nah itu saya selalu memberi gambaran aja lah biar dilihat, karena sifatnya masyarakat itu kan rata, ada yang susah seperti ikut-ikutan. Kalau saya ngajak risiko besar. Kalau ada hal-hal baru di peternakan dan pertanian, saya selalu kalau ada sosialisasi mengajak orang-orang yang berkomitmen untuk mengajukan itu. Tidak sembarang saya undang, karena saya mengundang orang itu gimana sosialisasi itu bisa diaplikasikan, gitu. Semoga segala upaya yang dilakukan kepada masyarakat semoga berkah Pak ya. Ya amin. Kemudian upaya ini bisa menjadikan contoh bagi kepala desa yang lain, terutama di Kabupaten Sampang, agar sama-sama mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat. Iya amin ya. Jadi cukup sekian dari saya Hanggara Pratama Saputra, kemudian dari Abah Syukur, Kepala Desa Ciruk Purot, Kecamatan Terjun, Kabupaten Sampang. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.